Dia melarang kita teman-teman, melarang kita mas, melarang kita untuk ke rumah ibu itu. Apa hubungannya kamu melarang? Emang apa hubungannya kamu dengan ibu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi ya dengan kesempatan kali ini. Seperti biasa saya ditemani dengan Mas Edi. Gimana kabarnya Mas untuk hari ini Mas? Sehat Mbak Fani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Mas Edi boleh dicek dulu lokasinya Mas, kanan kiri biar teman-teman tahu. Teman-teman ini udah berada di satu lokasi kita ya. Seperti ini tempatnya. Sebenarnya ini rimbun teman-teman kata warga, tapi habis dibabatin gitu. Alhamdulillah gak kesasar ya teman-teman ya, karena tadi ada warga yang baik mau menunjukin jalan ini teman-teman gitu. Ada beberapa rumah sih, cuma kita nanti harus jalan dulu teman-teman, kita harus melewati jalan ini dulu. Nah, tujuan saya datang ke sini, ada warga yang ngasih tahu ke saya teman-teman bahwa ada seorang ibu-ibu nih ya, mungkin usianya ya lumayan tua teman-teman. Cerita ini sih sebenarnya udah lama ya, cuma mungkin baru viral baru-baru ini gitu teman-teman, karena ya kalian bisa lihat sendiri ya, tempatnya ini di pelosok, jadi mungkin mereka banyak yang belum punya HP ya teman-teman, jadi ya mungkin baru viral baru-baru ini aja. Nah, tapi saya dapat ceritanya dari warga itu cuma singkat teman-teman. Jadi warga itu bilang ke saya, jadi ceritanya cuma seperti ini. Katanya ada ibu tua gitu ya teman-teman. Sekarang udah tua. Dulunya saya nggak tahu ini waktu pas kejadian ini usia berapa, saya kurang paham. Dan ya sekarang dia sudah tua. Dia itu seorang ibu yang mempunyai satu anak gitu teman-teman. Nah, ini entah anaknya yang kurang sehat akal pikirannya atau gimana ya teman-teman, dia itu nyuruh ibunya ngemis gitu teman-teman. Nah, sedangkan dia itu enak-enakan di rumah. Nah, dia harus pergi nganterin ibunya ke tempat yang ramai untuk ibunya itu ngemis gitu. Ada orang yang sengaja mungkin videoin ya teman-teman, dorong ibunya suruh ngemis gitu, cuma minta padahal ibunya tuh nggak mau. Sedangkan anak itu maksa untuk ya gitulah, sana ngemis bu biar dapat uang atau gimana ya teman-teman, intinya seperti itu. Nah, apakah kejadian itu memang benar teman-teman? Ini saya mau mencoba untuk datangin ke rumah ibu itu. Ya walaupun beritanya udah ketinggalan lama teman-teman ya, seenggaknya ibu itu pasti masih ingat lah ya, dan ini belum aneh-aneh banget, pastinya masih ingat ya teman-teman. Tempatnya gelap ya mas ya, nggak apa-apa deh, tapi kita jalan ini 15 menit mas, 15 menit teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bener jalannya kan Mbak? Iya betul mas Edi, ini jalannya. Ini juga kalau siang rame kok mas, cuma ini kita tuh malam aja gitu teman-teman. Kenapa kita kesini malam-malam? Karena memang kita itu sengaja mau sekalian penelusuran ya mas ya. Iya Mbak. Jadi kita kesini malam-malam teman-teman. Kalau nggak sekalian penelusuran ngapain saya kesini malam-malam? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, tiba-tiba angin datang. Kerasa mas, nih lihat teman-teman, alang-alang semuanya bergerak, tiba-tiba semrubut angin datang. Astagfirullahaladzim. Saya juga jadi merinding nih Mbak. Iya, saya juga merasakan seperti ada yang ngikutin kita. Mas Edi coba lihat ke belakang, cek. Saya ngerasa kayak ada yang ngikutin kita nih. Ada orang? Bener mas Edi, saya ngerasa ada yang ngikutin kita nih. Coba cek semak-semak mas, jangan ada orang iseng nih teman-teman. Ini saya ngerasain ada sesuatu yang
agak janggal gitu teman-teman. Saya perasaannya kayak ada yang ngikutin. Coba mas, jangan-jangan ada orang jahat nih. Ada orang di sini. Assalamualaikum. Coba sih mas. Iya mbak. Ya seperti ada orang ya mas ya. Iya mbak, tadi apa ya mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak, suara apa mbak? Suara apa mas Edi? Sini mas, cek mas. Gak ada apa-apa ya mas Edi ya. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ada suara teman-teman. Assalamualaikum, apakah ada orang di sini? Ada orang di sini? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, suaranya semakin jelas teman-teman. Aduh, kalau kayak gini kita ngurusin suara-suara kayak gini, gangguan-gangguan kayak gini, kita nggak jadi itu mas. Nggak bisa ke rumah ibu itu, nanti kita kemalaman mas Edi. Udah kita lanjutin aja mbak. Jalan sana mbak. Tapi saya takut ini ada orang yang minta tolong mas, soalnya ini ada suara ngerengek-ngerengek gitu mas Edi. Ya juga sih mbak. Ada orang nggak sih di sini? Astagfirullahaladzim, suaranya malah semakin jelas. Bentar, saya harus berpikir dulu mas Edi. Kita nggak usah hiraukan aja deh mas. Kalau kita hiraukan nggak bakal selesai mas Edi. Kita lanjut aja mas. Ayo mas Edi, kita budek aja mas Edi. Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya kaget mbak. Siapa itu mas Edi? Gak tahu mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, sini mas Edi. Astagfirullahaladzim. Bukan manusia mas Edi. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kok saya nggak boleh sih ke sana? Kok kamu tahu tujuan saya? Kamu jangan memperlambat jalan saya ya untuk menuju ke rumah ibu-ibu yang sedang saya cari. Dia melarang kita teman-teman, melarang kita mas, melarang kita untuk ke rumah ibu itu. Ini gimana mbak? Apa hubungannya kamu melarang? Emang apa hubungannya kamu dengan ibu itu? Astagfirullahaladzim. Ibu itu ibu kamu. Allahu Akbar. Hah? Ini anaknya mbak? Iya kamu anaknya. Yang benar aja. Kenapa wujud kamu seperti ini? Astagfirullahaladzim. Ini siksaan. Allahu Akbar. Yang benar aja. Oh iya mas Edi. Mukanya mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kalau kamu anaknya, berarti kamu dong yang dulu nyuruh ibu kamu ngemis di jalanan, maksa-maksa ibu kamu, meskipun ibu kamu gak mau. Astagfirullahaladzim. Iya, saya menyesal katanya. Teman-teman, Mas Edi jawabannya seperti itu. Apa penyebab kamu menyuruh ibu kamu disuruh mengemis? Kamu kan anaknya, harusnya kamu bekerja menafkahi ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Cuma gara-gara kamu gak dapat pekerjaan, kamu nganggur, dan kamu bingung, kamu malu untuk kerja yang biasa-biasa gitu loh mas, kayak proyek-proyek itu dia gak mau. Jadi kamu memutuskan untuk nyuruh ibu kamu ngemis. Astagfirullahaladzim mas Edi. Hah? Tubuh kamu seperti ini pun itu termasuk kutukan dari ibu kamu. Astagfirullahaladzim mas Edi. Tubuhnya seperti ini bukan karena azab juga mas, tapi karena ucapan dari ibunya mas Edi. Saking kebangetannya mas Edi,
ibunya itu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan tubuhnya ini seperti ini Mas, warna kulitnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lalu kamu meninggal kenapa? Karena sakit. Astagfirullahaladzim. Di saat sakit pun orang ini, teman-teman, arwah yang ada di depan saya ini masih tega-teganya menyuruh ibunya, teman-teman. Oh, yang sakit ibu kamu. Yang sakit ibunya, teman-teman. Lalu kamu meninggal kenapa? Astagfirullahaladzim. Mas Edi, teman-teman, naas sekali ini Mas. Kenapa Mbak? Dia menyuruh ibunya yang sedang sakit ketika hujan disuruh ngemis, teman-teman. Ibunya sakit, dipaksa untuk ngemis ketika hujan-hujan, terus ada petir menyambar tubuhnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ibu kamu sedang sakit, tega-teganya sama kamu disuruh untuk ngemis. Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu melarang saya untuk menuju ke rumah ibu kamu? Oh, jadi kamu tidak mau ibu kamu mengingat kejadian itu. Takut ibu kamu sedih kalau saya datengin. Kamu gak mau itu terjadi. Astagfirullahaladzim. Saya di sini bukan hanya untuk menguak masa lalu ibu kamu. Di sini kita juga akan bantu ibu kamu. Di sini juga kita sudah siapkan sedikit donasi ya Mas Edi untuk membantu ibu kamu. Setidaknya ya untuk membeli sembako ya Mas Edi. Karena kita orangnya nggak mau ribet, jadi kita kasih materi aja ya Mas ya, bukan barang. Mas Edi, teman-teman, dia bilang katanya kalau itu memang benar-benar menjadi tujuan kamu, silahkan. Rumah saya nggak jauh dari sini, tapi tolong sampaikan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada ibu saya, teman-teman. Katanya seperti itu. Dan dia tuh menyesal sudah menjadi anak yang durhaka, menyuruh ibunya sendiri untuk mengemis, teman-teman. Siap, saya akan sampaikan. Saya salut sama kamu, walaupun kamu salah, tapi kamu ada penyesalan dan kamu ada apa ya Mas ya, kayak dalam hati itu ingin meminta maaf yang tulus gitu Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, semua perbuatan pasti ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Entah apa yang kamu rasakan di alam sana, itu sudah menjadi balasan buat kamu. Bener kan Mas Edi? Baik, Mas, dia bilang katanya ibunya suruh memaafkan dia, teman-teman, dan suruh datang ke makamnya, seenggaknya mendoakan dan membersihkan makamnya gitu teman-teman, agar dia lebih tenang gitu ya, meringankan lah seenggaknya teman-teman. Baik, saya akan sampaikan, tapi saya sudah tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan kamu karena saya harus pergi untuk menuju ke rumah ibu kamu. Karena di sini tugas saya tidak hanya ke rumah ibu kamu, saya harus melakukan penelusuran. Sekarang saya pergi, saya tinggalkan kamu, saya tidak mau apa-apakan kamu. Ayo Mas, kita pergi Mas. Ya tinggalin aja Mbak. Iya, kita tinggalin aja Mas Edi. Tinggalin aja. Tinggalin aja. Mas, mana dia ya Mas? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nggak ada. Yang bener aja Mas Edi. Nggak ada Mbak. Duh, ini saya nggak salah kan? Iya, saya kucek-kucek mata dulu Mas, siapa tahu saya blaur Mas Edi. Iya teman-teman, tadi saya tinggalkan di sini karena memang kita tidak punya banyak waktu ya Mas Edi. Karena di sini kita juga harus melakukan penelusuran, bukan hanya ke rumahnya ibu itu aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh Mas, mungkin dia udah pergi ya Mas ya, ke alamnya.
Mas Edi mau langsung lanjut atau kita istirahat dulu 5 menit? Terserah mbaknya aja sih mbak. Kayaknya kita istirahat 5 menit dulu aja ya Mas ya, apa enggak 10 menit untuk minum teman-teman. Karena saya juga harus ngabarin tim karena ternyata anaknya tuh udah meninggal gitu teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman. Jadi Mas kita istirahat aja teman-teman. Teman-teman ini saya mau istirahat dulu 10 atau 5 menit ya teman-teman untuk minum sambil duduk dulu di pinggir jalan ini. Habis itu kita lanjutkan perjalanan. Ini saya tutup dulu. Nanti info selanjutnya akan saya kabarin lagi. Saya mau istirahat dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari tempat Mas. Kita harus infokan tim ya Mas ya bahwa anaknya udah nggak ada ya Mas ya. Nanti jangan-jangan tim kesini mau meruqyah anaknya gitu Mas. Ini masih jauh apa? Masih jauh banget Mas Edi. Ya kalau kita naik motor atau mobil nggak jauh, cuma kan kita jalan kaki Mas. Iya udah deh nggak apa-apa Mas Edi. Kita duduk di situ dulu mbak. Iya boleh. Ini jaraknya cuma 1 nih Mas, nggak ada terobosan lain. Ini nih. Ayo kita ambil daun pisang tuh duduk Mas.